Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama, yang paling utama marilah kita sampaikan, yaitu puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, berkah limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka yaitu pengajian rutin di Masjid Sunanul Huda Ahmiyah. Mudah-mudahan segala langkah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat sebagai amal kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan pemimpinan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Abadun Sayyidul Qawlini wa Taqalin wal Gharikaini min warbin wa min ajami ya Rabbi. Wasabah al-maqasidana Ramadhan wa wasi'al karami nabiyuna al-amirun naib wa la ahadun Abarabi kaulila minhu ala na'ami ya Rabbi bil Mustafa Ramadhan wasi'al karami wa habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqatahami ya Rabbi. Salnakum walisubah rajanakum wa bi'amrin qasadnakum bashuddu azmakum lillah ya Rabbi. Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Pertama-tama Syahmatil Mukarram wal Muhtaram, para guru, para asatidz, para Syekh Syekhullah, Ustadzul Raja, para Haji Musi, Bapak Dr. Andes Haji Swasta, Bapak Ayati, juga seluruh jamaah yang hadir kesempatan yang berbahagia. Insyaallah semuanya hadirnya kita di malam hari ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebaikan kita, amalan-amalan kita, baik yang besar ataupun yang kecil, ibaratkan sebiji zarah atau sebesar biji sawi pun, Allah tetap akan menuliskan amalan tersebut.
sebagaimana dalam Al-Quran telah dijelaskan, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an. Kami akan mendatangkan, memasang timbangan yang tepat liyaumil qiyamati, nanti pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, dan tidak sedikit pun seseorang dirugikan. Artinya apa? Ketika nanti di akhirat Allah akan mengadakan yaumil hisab, hari pembalasan. Ada timbangan tersebut yang akan mengukur, menjadi tolak ukur amal kebaikan kita lebih banyak atau amal keburukan kita yang lebih banyak. Tidak sedikit pun seseorang dirugikan. Karena kenapa? Sekecil apapun Allah akan catat amalan kita. Wa in kana mithqala habbatin, kata Allah dalam Quran, min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, wa in kana, seandainya ada amalan seberat biji sawi pun, tetap kami akan mendatangkan pahalanya. Pasti akan mendatangkan, kami pasti akan mendatangkan pahalanya di sisi mereka. Wa kafa bina hasibin, kata Allah, cukuplah kami yang membuat perhitungan. Jadi perhitungan Allah ini tidak akan meleset, beda dengan timbangan perhitungan manusia. Misalkan kita beramal pada malam hari ini dengan sedekah, sekecil apapun Allah tetap catat. Pasti Allah akan datangkan pahala di sisi kita nanti. Sebab perumpamaan sebiji sawi itu kecil sekali. Tapi insya Allah di malam kita ngaji, hadir niat karena Allah, maka insya Allah pahala tersebut akan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Sebab pahala ngaji ini diceritakan dalam sebuah hikayat bahwa orang-orang nanti akan merasa menyesal. Menyesal kenapa? Begitu besar pahala taklim, begitu besar pahala ngaji, sehingga nanti di yaumil kiamah banyak orang yang pengen berangkat lagi, hidup lagi di alam dunia, saking besarnya melihat apa? Melihat pahala ngaji sangat besar. Jadi nanti banyak orang yang menyesal, ya Allah, saya pengen pulang lagi ke alam dunia. Begini besarnya pahala ngaji, begitu besarnya ganjaran ngaji. Kata Allah, sudah telat. Ngaji di Masjid Sunan Huda tiap minggu kemana baik? HS baik. Mendingan HS di masjid bari ngaji. Ngaji bari HS. Ya. Masih mending capek kaji kerek di masjid ini ngadengin, masih ngedengerin. Ya. Ya Allah, saya pengen balik lagi ke alam dunia. Kata Allah, udah telat, gak ada lagi. Ini yaumil jazaa, hari pembalasan. Jadi itulah ukuran orang yang tolak ilmu, yang berangkat ke pengajian, setiap langkahnya dicatat amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti di yaumil jazaa banyak orang yang menyesal. Nah, sebelum kita menyesal, kita ingatkan kita semuanya, jadikan media HP jadikan ladang ibadah. Ya, kan HP zaman sekarang udah apa? Kalau nggak ada HP pusing, stres. Tiada hari tanpa pegang HP. Lobaan nyekel HP dibanding nyekel Quran. Ya, Pak. Lebih banyak kita baca HP daripada baca Quran. Jadikan alat komunikasi tersebut jadi media ladang ibadah. Bagaimana caranya? Informasikan kalau ada pengajian, pengumuman, kita sebar luaskan. Yang bahasa gaulnya, bahasa anak zaman sekarang mas share, bantu share, naon teh share teh lain kiih Pak. Cak api kita share teh kiih juga.
bantu share. Berarti setiap kita nge-share satu teman ke teman satu, misalnya ke Mas Kardi, terus ke Haji Chandra, ke Mang Umay nyekel HP itu, ke Kak Tempok, ke Stobika Makena, di grup-grup lain dan sebagainya. Itu jadi nilai ibadah. Berangkat dan tidak berangkat, niat kita adalah dakwah, amal ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Berarti setiap kita menyebar itu WhatsApp atau pengumuman pengajian, kita dapat pahala 1, 2, 3 sampai 100 orang disebar dari Mas Kardi yang menyebarkan di kebagian terus terbagi semua. Itu baru menyebarkan kebaikan melalui tulisan WA, melalui HP, apalagi dibarengi berangkatnya. Ya. Mau diajak, yang diajak sama kita berangkat, alhamdulillah. Jangan bosan-bosan untuk mengajar amar ma'ruf nahi munkar. Kajian WA dibaca doang, tiap minggu di nol, tiap minggu di share, di WA, di WhatsApp, ayah lu baca doang. Tanda nama baca apa? Tanda kalau sudah baca biru, ya biru. Insya Allah betul. Biarpun yang penting kita niat karena Allah. Ada juga yang insya Allah tiap minggu. Insya Allah tiap minggu ada. Tiap minggu insya Allah ketemu nak maulid, ngaji nak bulan maulid, gak apa-apa, yang penting gak bosan-bosan kita mengajar ya. Intain sabar, dibaca doang ke kos koran, kajian sabar, jempol doang ke sabar, insya Allah juga sabar. Jawabannya masih bagus, berarti menandakan insya Allah kalau Allah menghendaki. Tapi kalau insya Allah tiap minggu kagak ada, tiap bulan kagak ada, insya Allahnya patut ditanyakan. Insya Allahnya tidak niat dalam hati. Insya Allahnya hanya dibuat permainan. Bahaya ketika kalimat insya Allah hanya dijadikan buat permainan, bahaya. Sebab kenapa? Di situ bisa tergolong orang-orang munafik. Karena kenapa? Orang munafik mukanya dua. Insya Allah gampang banget ya. Tapi niatkan dalam hati, insya Allah kalau Allah menghendaki saya sehat, kalau nggak ada yang keperluan sangat penting saya ikut pengajian. Jadi jadikan semua itu dia jadi ladang ibadah. Jadi tidak cuma-cuma kita punya media HP, tidak cuma-cuma diisi kota nonton YouTube doang si unyil. Tapi bisa jadi nilai ibadah. Ketika kita sudah nyebar ke WhatsApp lain sebagai lainnya, kita ke Facebook, semua yang kita bisa kita pergunakan. Kalau Pak Adi Musli bisanya cuma di speaker, di WhatsApp tuh bisa. Nggak selain zaman, dengar arti naon dia. Oh Adi, mengumai dengar arti, bisa ngomong, bisa salawatan. Biasanya hayo bisa gitu. Tapi kalau kemampuan kita bisa media online, silahkan. Jadikan itu semua jadi sarana ibadah. Insya Allah pahala kita akan terus bertambah dan bertambah. Ya. Jadi kesempatan pada malam hari ini, sekecil apapun amalan-amalan kita pasti Allah akan itu. Enak Pak ngaji begini, tenang Pak, enggak? Tenang di pengajian, saking tenangnya sok nudutan, suka ngantuk, saking tenangnya, apalagi tos hujan, habis hujan nih pengajian, ya awalnya ngantuk, malas, pengennya ngelonjor, pengennya ngopi, rokok dan lain sebagainya, jalan becek, padahal zaman sekarang mah jalan jarang yang ada tanah, aspal kabeh. Mungkin zaman Pak Haji Musli zaman dulu mah mau ngaji ke sendal dari bel.
Apa? Hah? Iklan ya, bikin kaget aja ujian berlanjut. Jadi kembali lagi, hari kan kita pengajian di RW 08 ini tinggal di masjid. Kalau Selasa masih libur, kalau Sabtu masih libur. Kita ramaikan, kita makmurkan ini masjid buat kita pertemuan kita silaturahmi, memakmurkan masjid. Insya Allah ngaji di masjid kita bisa itikaf, dapat pahala itikaf, dapat pahala ngaji, dapat pahala silaturahmi. Makanya niatkan dalam ilmu sekaligus kita nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau ngaji di masjid, kalau ngajinya di rumah ke rumah silaturahmi dapat, ya pahala ngaji dapat, tapi itikaf enggak ada kalau di rumah. Enggak ada nawaitu an ataqifa fi hadzal bait, enggak ada. Enggak ada. Adanya di masjid, di musola enggak bisa, sama. Masjid hanya bisa masjid. Jadi itulah di antara keutamaan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alim rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'afiyatu ala asyaratin awjuhin khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa afiat itu ada 10 macam. Kita sering dengar kata afiat. Kita suka berdoa mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiat. Kita sering berdoa, sering kita mendengar kata-kata sehat wal afiat. Kalau sehat kita udah jelas, pasti ngerti. Tapi kita sudah paham. Afiat terkadang kita belum paham, hanya tahu afiat, sehat wal afiat. Pengertiannya apa? Berarti kita pengen diberikan oleh Allah keselamatan baik zahir dan batin. Sebab kata afiat, Rasulullah SAW sering menggunakan kata afiat ketika Rasulullah SAW dalam sebuah doanya. Apa doa baginda Rasulullah SAW? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah fid dini wa ahli wa mali. Itu doa baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afwa, pengampunan, wal afiyah, dan afiyah fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, fi dini, dalam agamaku, wa ahli, dan dalam keluargaku, wa mali, dan dalam hartaku. Minta afiat. Rasulullah sering minta afiat. Karena kenapa? Rasulullah mengajarkan ketika pamannya, ya, pamannya dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kata Abdul Muttalib, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sesuatu hal tersebut? Kata Nabi, Rasulullah, wahai pamanku, mun bahasa ulama, mamang kudu ngadoa minta naon? Afiat. Rasulullah, Abu Muthalib diberikan jawab apa? Mintalah afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah fi dini wa ahli wa mali. Komplit. Sebenarnya afiyah ini akan dijauhkan
dari bencana rusaknya agama kita, keluarga kita, dan juga harta kita. Jadi secara global makna afiah adalah pertolongan bagi Allah, bagi hamba, pertolongan Allah, perlindungan Allah bagi hambanya dari berbagai penyakit dan bencana. Apa bencana agama? Yaitu malas, mengikuti hawa nafsu, gak mau ibadah, sholat, ngaji dan lain sebagainya. Itu bencana buat kita. Kalau kita sudah malas, namanya sholat, ngaji, itu bencana buat kita. Sebab kenapa? Selamatnya kita dunia dan akhirat, terlebih di akhirat, itu tergantung kekuatan keimanan kita kepada Allah, keistiqomahan kita dalam beribadah. Wa annal karamata luzumul istiqomah. Dalam sebuah riwayat dikatakan wa annal karamata luzumul istiqomah. Karamahnya para wali. Wali kan punya karamah, punya kemuliaan. Karamah itu kemuliaan. Kemuliaan para wali sehingga diangkat menjadi waliullah. Kekasihnya Allah itu luzumul istiqomah, yes, istiqomah dalam beribadah. Amal yang sedikit tapi kontinu. Kalau bahasa anak muda, kontinu dari bahasa Inggris. Dari bahasa Arab naon? Istiqomah. Dari bahasa orang mah mayang. Kalau bahasa Indonesia lain mah terus menerus. Kalau bahasa anak muda kontinu. Gitu. Istiqomah, maka lebih baik amal yang sedikit tapi istiqomah dibanding amal yang banyak tapi tidak istiqomah. Jadi lebih unggul amal yang sedikit tapi istiqomah dibandingkan amal yang besar banyak tapi tidak istiqomah. Kita baca Quran sehari semalam, kalau istiqomah besok kagak lagi. Dibanding dengan orang baca Quran setiap waktu pada sholat satu ayat tapi istiqomah dalam seumur hidupnya, maka lebih baik orang yang baca satu ayat istiqomah dibanding orang yang sehari semalam baca Quran ya banyak bolak-balik. Ada yang tidak lebih baik lagi, yaitu yang kagak baca Quran. Masih baik juga itu. Ya. Jadi afiah itu adalah bencana, memohonkan kepada Allah atas bencana secara zahir, secara batin kita, agama kita, keimanan kita, itu afiat. Yaitu jadi urusannya dengan hati. Berarti ya Allah, saya minta sehat wal afiat. Ya Allah, saya ingin mendapatkan perlindungan kesehatan zahir dan batin. Di afiat itu urusannya kebanyakan dengan afiat itu dengan hati kita. Hati kita ini kan sekadang namanya hati manusia, terkadang bertambah iman kita, terkadang berkurang. Iman seorang muslim ari kertanjakan di tengah-tengah sok mater lah. Sebenarnya mater imannya dari tengah-tengah. Air mengajarkan uli dari ngaji. Geserek nepi mengajarkan mancing. Jadi ngajinya mater tengah-tengah mundur deh. Nah, gitu. Jadi secara memohon kepada Allah atas bencana, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-afiyah menurut Syekh Al-Mubarak maknahu salamatu fiddin minal fitnati fil badani bin syai'i maknahu salamatu. Jadi menurut Syekh Al-Mubarak artinya maknanya adalah selamat dalam urusan agama dari fitnah dan badan dan dari penyakit dan penyakit dan dari sangat besarnya ujian. Itu menurut Syekh Al-Mubarak. Ya. Di penjelasan di atas tidak bisa kita lihat perbedaan bahwa sehat dan afiat itu bahwa adalah kata khusus untuk keselamatan badan, sedangkan afiah adalah untuk agama dan badan. Dua berarti kalau afiah, zahir dan batin. Apa
badan kita sehat, afiat kita apa? Hati kita, agama kita, iman kita. Jadi itulah, jadi kita harus nanti yang namanya sering kita mohon, ya Allah mudah-mudahan saya diberikan sehat walafiat. Ari afiat nah penyaho ada yang nah, padahal Rasul sering mengajarkan mintalah afiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-afiyah ini ada 10 macam, khamsatun fid dunya wa khamsatul akhirah. 5 macam di dunia, 5 macam di akhirat. Wa amal lati fid dunya, maka ada pun afiyah yang terdapat di dunia, al-ilmu wal ibadatu wa rizqu minal halal. Yang pertama ilmu, yang kedua ibadah, dan yang ketiga yaitu rizki minal halali, dari yang halal. Yang pertama adalah minta kepada Allah afiyah untuk di dunia adalah ilmu, sebab ilmu ini yang akan menjaga kita. Beda dengan harta. Harta itu yang sibuk menjaga kita. Berat. Kita punya mobil banyak, rumah mewah, pasti itu gerbangnya rapat. Dikasih gembok, terus dikasih alarm, terus nanti rantai, nanti macam-macam. Berarti kita yang menjaga kalau harta. Tapi kalau ilmu, dimanapun kita berpijak, maka di situ ilmu akan menjaga kita. Ya. Baik itu ilmu agama, baik itu ilmu masalah duniawi dan lain sebagainya. Dimanapun ilmu tersebut akan menjaga kita. Mau di kampung orang, mau di mana, kebenaran ada yang meninggal, tahlil, karena orang biasa tahlil, bisa tahlil ilmu. Karena nggak ada ustaz lagi, kita maju. Ilmu yang menjaga kita, dapat berkat rezeki dari Allah. Tuh, berarti ilmu yang menjaga kita. Oleh karena itu, warisilah anak-anak kita, cucu-cucu kita, bukan hanya dengan harta. Nomor satu yang harus kita warisi adalah ilmu. Cuma apa? Sebanyak apapun harta kita warisi buat anak keturunan kita, pasti akan habis kalau dia tidak punya ilmu. Ustaz, saya mah lain kiai, lain guru. Banyak sekarang pesantren ada, sekolah ada. Ya. Walaupun kita punya, tetap kita sudah punya harta. Jadikan anak kita itu jadi seorang yang mandiri, menimba ilmu sampai kuliah S1, S2, S3, S2 terus pesantren agama, bisa tahlil, bisa naon. Sebab sekarang mah apa? Jadi menteri dari pesantren bisa, jadi wakil presiden bisa, jadi kiai, jadi presiden bisa. Gus Dur dari mana awalnya? Dari santri. Jadi mubalik bisa, jadi guru sekolah bisa. Jadi segala medan kalau santri itu bisa. Karena apa? Sudah mandiri di waktu kecil, ngepel, tidur, nyuci, bangun jam 4, sudah disiplin. Jadi tidak dimanapun mereka berpijak, tidak asing lagi. Saya udah biasa tidur dulu sendiri di pesantren, ngepel, nyuci, piket, dan lain sebagainya. Sudah bisa saya mandiri tanpa orang tua. Dan situlah dilatih jiwa anak-anak kita dengan ilmu. Ilmu itu bukan hanya calaran, hafalan dan lain sebagainya, tapi bimbingan yang secara apa? Secara dohidnya, belajar dia ngepel, belajar dia nyuci, belajar dia piket dan lain sebagainya. Jadi nanti kedepannya tidak ada yang disebut dengan manja terus. Walaupun kita banyak duit, jangan warisilah duit tersebut. Yang utama adalah warisilah anak-anak kita dengan ilmunya. Insya Allah, ketika anak kita sudah susah punya ilmu, tinggal beli ke mobil, tanah lega, tinggal berangkat ke haji umroh. Karena udah punya ilmu. Kalau kenapa? Kalau sudah punya ilmu, anak tersebut diberikan mobil berangkat haji, tidak akan sombong. So kenapa? Sudah memiliki ilmunya. Ia semakin merendah bahwa ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang memberikannya? Wasilahnya orang tua saya. Kalau orang tua sudah tua, maka dia sanggup mengurusinya. Sebab kenapa? Sebab dia tahu, mengerti bagaimana kalau ingin bahagia di dunia, maka ikutilah kata orang tua. Pengen berkah di dunia dan akhirat, maka ia ikutilah orang tua dan guru-gurunya. Berarti dia sudah ngerti. Ya Allah, orang tua saya dulu memberikan pendidikan, walaupun orang tua saya bodoh, nggak bisa sekolah S1 dan ngaji Yasin masih belang bentong, tapi saya dibiayain ya Allah, sampai saya bisa baca Quran dan rapi, bisa tahlil, bisa ngimamin ya Allah. Ingat tuh anak, ingat, ternyata itulah yang akan melekat nanti. Kalau beli harta apa beli, bapak kau dijual beak terus belangsak, tapi warisilah itu. Makanya mumpung ada pondok pesantren di sini, yuk kita sama-sama bareng-bareng didik anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bukan hanya sekedar promosi ini bapak, beneran. Bukan hanya sekedar promosi, tapi betul. Apakah tidak bangga ke jam segini anak-anak kita lagi ngaji, waktu libur sekolah? Ini kan orang tuanya dapat pahala. Anaknya lagi ngaji di masjid begini, orang tuanya dapat pahala sama bapaknya. Subuh bangun jam 4 terus ngaji, waqiah dan lain sebagainya, orang tuanya dapat pahalanya. Apalagi kalau orang tuanya sudah di alam barzakh, mengalir terus. Abang kita tidak bangga kalau sejak dari kecil sudah dididik oleh kita dengan baik. Makanya yang namanya anak itu pengennya main, Pak. Kadang-kadang kali dia sebalik timbung balik diri. Lah sebab kenapa? Memang anak mah pengennya main. Hayangnya main HP, main motor, senang-senang. Tapi tunggu penyesalan kita nanti ketika kita tua. Sebab apa? Anak tersebut bodoh, sholat tuh bisa, baca Al-Quran tuh bisa, dan lain sebagainya. Tunggu penyesalan kita. Kita akan menangis selama-lamanya, tapi kita akan bisa menangis hanya sementara kalau anak kita bisa sholat, bisa ngaji, punya ilmu. Udangkeun menangis di imah teh, hayo geukeun berangkat ngaji, ajarkeun. Sebab kalau kita memang sayang, itulah yang harus kita apa? Yang harus kita perbuat. Ajak anak orang galak aja tuh, galak jadi manehna. Yang penting orang tuh main di fisik. Sebab saya terasa dulu jadi almarhum, apa? Berangkat ke pondok kalau sudah libur malas. Diaturkeun bae mah.